Perkenalkan, nama saya Krotul Putri Riyadi dengan NPM 2021 01 10 4056. Di sini saya akan melaporkan materi yang akan saya bahas, yaitu proses komunikasi politik dan komponen-komponen komunikasi politik dengan mata kuliah komunikasi politik yang diampu oleh Bundang Sulastri dan Parih Eko. Proses komunikasi politik menurut Littlejohn tahun 2005 merupakan suatu proses yang terpusat pada pesan dalam berbentuk informasi yang beragam kemasan. Pada proses komunikasi politik telah dipahami bahwa keberadaan komunikan adalah akibat karena adanya komunikator. Tidak ada komunikan jika tidak ada komunikator. Proses komunikasi politik sama saja dengan proses komunikasi pada umumnya, dengan alur dan komponen sebagai berikut. Yang pertama, ada komunikator politik. Komunikator politik merupakan pelaku politik yang memberikan informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. Yang kedua, ada pesan politik. Pesan politik. Pesan politik ialah pesan yang dibawa oleh komunikator politik, baik dalam bentuk gagasan, pikiran, ide, perasaan, sikap, maupun perilaku tentang politik yang mempengaruhi komunikasi politik. Pesan politik bukan hanya disampaikan secara verbal, tetapi juga bisa dilakukan secara non-verbal. Yang ketiga, ada media. Media adalah sarana atau saluran yang mengandung pesan. Media sebagai sarana yang digunakan oleh komunikator untuk mengirimkan pesan dalam beragam bentuk pada halayak. Media dengan karakteristik yang dimilikinya mampu menjangkau halayak dalam jumlah yang banyak, serempak, cepat, dan mampu menghasilkan efek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, ada komunikan politik. Komunikan politik ialah pihak yang menerima pesan dan menjadi sasaran yang dikirimkan oleh komunikator. Komunikan adalah target dari beragam bentuk pesan sekaligus pihak yang memahami serta memaknai pesan. Yang kelima, ada efek komunikasi politik. Efek komunikasi politik. Efek dalam proses komunikasi merupakan ukuran antara yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima pesan sebelum dan setelah mengalami distribusi pesan. Yang keenam, ada umpan balik atau feedback. Feedback atau umpan balik merupakan tindakan yang muncul setelah efek komunikasi berlangsung pada komunikan. Umpan balik diperlukan untuk mengetahui keberhasilan dari sebuah pesan yang didistribusikan. Dan yang terakhir, ada hambatan atau gangguan dari komunikasi politik. Hambatan atau gangguan dari komunikasi politik. Apabila dalam proses komunikasi politik dapat mengalami distorsi, maka salah satu komponen dari komunikasi politik mengalami hambatan atau gangguan. Sekian laporan dari saya di TKP, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.